kami dari kelompok 2 akan mengunjungi perusahaan manufaktur yang ada di Majalengka. Perkenalkan, saya Pina Sri Rahayu. Nama saya Wulan Nur Laila Sari. Saya Rena Layani. Saya Siti Jahra. Saya Siti Rahma. Saya Hemar Ajarjis. Aku Alpe Jainal. Nah, yuk ikutin keseruan kita. And by the time she wakes, I'll be halfway to my mama's home. It just dawned on me life is as fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, 'cause she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Give me my dawn's bell. Oke guys, jadi kita hari ini udah sampai di perusahaan roti Paris ini. Nah, sebelah aku kebetulan ada bapak ownernya langsung nih. Kita tanya-tanya sedikit yuk mengenai perusahaan rotinya ini. Kalau boleh tahu bapak, namanya siapa? Bapak Dodi. Kalau aku mau tanya nih Pak, perusahaan bapaknya itu udah berdiri berapa lama? Semenjak tahun di sini tuh 2005. Nah, aku juga penasaran nih Pak, untuk alamat perusahaan Bapak ini tuh ada di mana nih? Barangkali dari teman-teman mau ada yang langsung nih order dari pusatnya langsung gitu. Alamat perusahaan Bapak ini di mana? Di Desa Cihawur, Blok Mulia, RT 01, RW 01, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Kalau boleh tahu sekarang lagi ada proses produksi apa di dalam? Boleh nggak kita intip-intip sedikit mengenai proses produksinya? Boleh. Nah, oke guys, jadi sekarang udah dikasih izin nih sama bapaknya untuk kita lihat proses produksinya. Yuk, ikutin kita terus. Nah, pada proses produksi roti diawali dari bagian persediaan bahan baku. Di dalam gudang penyimpanan, tersedia bahan baku utama yang berupa tepung terigu, margarin, gula, coklat, ragi, dan misis. Seluruh bahan ini disimpan dan dikelola dengan baik untuk menjaga kualitas serta kelancaran proses produksi. Saya ingin sedikit bertanya mengenai proses produksinya tadi. Dari awal bahan baku sampai menghasilkan satu roti. Awalnya kan terigu begini ya, terigu terus dimasukkan ke mixer, terus campur ragi, margarin, diaduk sampai kalis. Sudah kalis langsung dipres lagi sama mesin yang lain. Sudah dipres, dibagi nasinya sama begini, disamain sekitar 23 gram, kemudian cetak. Setelah melalui tahap pencetakan, adonan roti selanjutnya memasuki proses pengembangan. Pada tahap ini, seluruh adonan yang telah dicetak dikumpulkan dan didiamkan selama 2 jam hingga adonan mengembang secara optimal. Setelah proses pengembangan selesai, roti kemudian dilanjutkan ke tahap pengovenan. Pada tahap ini, roti dipanggang di dalam oven selama kurang lebih 12-15 menit hingga matang. Setelah keluar dari oven, roti didiamkan terlebih dahulu hingga mencapai suhu yang sesuai agar teksturnya tetap terjaga. Pada tahap yang sama, dilakukan proses pembuatan krim sebagai isian roti. Selanjutnya, penaburan misis. Misis ditaburkan secara merata di dalam roti untuk menambah cita rasa. Nah, ini adalah bagian tahap akhir dari proses produksi roti. Roti memasuki tahap pengemasan. Roti dikemas dengan baik dan rapi untuk menjaga mutu, kebersihan, dan daya tahan produk sebelum dipasarkan. Aku mau nanya mengenai modal tuh, biasanya Bapak habis di kisaran berapa untuk sekali produksinya itu? Saya harus catat dulu dong. Oh, berarti enggak maksudnya tiap untuk produksi itu selalu berbeda gitu mungkin ya untuk modalnya itu.
nggak sama. Kalau harga bahan baku nggak naik ya sama. Berarti tergantung sama harga bahan bakunya ya, Pak. Harga bahan baku. Berarti biaya produksi ini tuh sangat mempengaruhi ya, Pak, terhadap harga jual produk Bapak. Iya. Iya. Pak, saya mau nanya tentang di sini ada berapa karyawan seluruhnya? Karyawan sekitar ada 15 orang. Apakah di produksi ini ada kendala yang dihadapi dalam perhitungan biaya produksi seperti sulit memperhitungkannya atau bagaimana? Kalau sulit sih enggak ya. Cuman kita tuh ya perusahaan kecil kayak gini mah kadang-kadang jarang mencatat gitu. Paling awalnya aja mencatat, oh ini biaya ini sekian, bahan baku sekian, kayak gitu. Enggak tiap bulan. Cuma kadang-kadang awalnya aja oh ada untungnya. Enggak target harus punya untung berapa enggak. Saya ingin bertanya mengenai ya upah. Untuk sistem pembayaran upahnya sendiri, Bapak membayarnya harian, mingguan, atau mungkin bulanan? Dihitungnya kan harian ya. Nanti pembayarannya per 2 minggu sekali. Di sini kan libur hari Jumat. Nanti Kamis tuh gajian. Bapak, di sini saya akan bertanya mengenai BOP. Nah, BOP itu kayak tenaga kerja tidak langsung, seperti misalkan listrik atau mesin. Nah, bagaimana cara memasukkan biaya listrik ataupun air dan mesin itu ke dalam biaya produksi? Apakah satu kali produksi atau bulanan biayanya? Kalau itu ya biaya itu biasanya kita bayar tuh tiap bulan sih. Per bulan. Cuman rinciannya itu ya global aja gitu. Iya, pokoknya susah ya Pak Susah ya. di Paling kita pertama ngitung sekian gitu. Ya, Awal-awal gitu kira-kira ya. Oh ada untungnya gitu. Ya udah jalan aja gitu. Bapak memasarkannya itu seberapa luas area pemasaran? Daerahnya itu kalau saya mau bagiannya ke wilayah 3 Cirebon aja. Seperti model Cirebon kan ya, Indramayu, Kuningan, terus ada yang ke Sumedang juga sih. Sumedang. Terus target pasar Bapak itu teh apakah ke toko-toko atau ke reseller atau ke mana Pak? Biasanya atau pasar-pasar Macam-macam. Ada yang seperti tadi kan yang pakai motor tuh. Oh iya, Itu kan langsung ke warung kecil ya. Kita punya distributor gitu. Jadi yang saya kan ngirim ke Sumedang, kita kan ngirim ke distributor, dia nyedarin lagi ke rumahnya atau ke agen gitu. Iya. Terus ada juga yang ke pasar, model ke Indramayu ke pasar, Kuningan ke pasar. Kalau ke Cirebon kita ke agen juga, dia yang ngedarin ke pasar. Aku mau tahu dong Pak, omset penjualannya itu gimana gitu? Omset kalau dirata-ratain gitu ya, kalau sekarang paling bikin 12.000 per hari. Berarti Bapak proses ini tuh gimana, yang pesen aja atau emang produksi seperti itu? Kalau produksi gimana yang pesen, terus gimana karyawan. Kalau karyawannya sedikit, permintaan besar ya bisa bikin banyak. Kemampuan karyawan kan cuma segitu, jadi nggak bisa ditambahin. Mau pakai mesin beda lagi, mau omset berapapun bisa bikin, nggak bisa target berapa gitu per hari, nggak bisa. Atau kalau karyawan ada segitu ya bikin segitu. Kalau karyawan sedikit ya bikin sedikit. Kalau karyawan banyak ya bikin banyak. Thank you.